Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Adilia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang Posyandu Balita. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari adanya Posyandu Balita ini adalah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak. Adapun jenis pelayanan KIA untuk bayi dan balita yaitu yang pertama, melakukan penimbangan. Yang kedua, menentukan status gizi. Kemudian penyuluhan tentang kesehatan bayi dan balita. Jika ada petugas kesehatan, dapat ditambahkan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan deteksi dini tumbuh kembang. Bila ditemukan adanya kelainan, segera dirujuk ke rumah sakit. Kemudian kebijakan pemerintah tentang Posyandu Balita, ini terutama di masa pandemi ini. Dari tahun 2019 sampai sekarang masih dilanda oleh COVID-19 atau disebut dengan pandemi COVID-19. Dalam masa penyebaran COVID-19, tenaga kesehatan yang terkait sasaran balita memiliki peran, yaitu melakukan koordinasi lintas program di puskesmas atau fasilitas kesehatan dalam menentukan langkah-langkah menghadapi pandemi COVID ini. Yang kedua, melakukan sosialisasi terintegrasi dengan lintas program lain, termasuk kepada masyarakat yang memiliki balita tentang pencegahan penyebaran COVID-19, kondisi gawat darurat, dan informasi rumah sakit rujukan terdekat. Selanjutnya, melakukan analisa data balita berisiko yang memerlukan tindak lanjut. Kemudian, melakukan koordinasi kader, RT atau RW, kepala desa, kelurahan, dan tokoh masyarakat terkait sasaran anak dan pelayanan kesehatan rutin dalam situasi pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, memberikan pelayanan kesehatan kepada balita dengan melakukan triase, penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, dan jarak fisik atau physical distancing dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Kemudian selanjutnya, sosialisasi upaya pencegahan penularan COVID pada balita dan anak prasekolah juga diiringi cara menjaga kesehatan anak. Dalam hal ini, tenaga kesehatan harus memberikan nomor telepon atau kanal informasi yang siap dihubungi masyarakat untuk telekonsultasi atau janji temu jika anak memerlukan pemantauan atau pelayanan lebih lanjut. Kemudian, kita lanjut. Tenaga kesehatan mengkoordinasi hal-hal terkait upaya pencegahan penyebaran COVID dan pemantauan kesehatan balita dan anak prasekolah kepada kader kesehatan untuk membantu memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Pemantauan wilayah setempat diantaranya dengan memberikan umpan balik jika menemukan anak yang memerlukan pemantauan dan penanganan tenaga kesehatan. Adapun pelayanan balita pada masa pandemi ini yaitu jenis pelayanannya pemantauan pertumbuhan berat badan, panjang badan, tinggi badan, lingkar kepala. Kemudian pemantauan perkembangan buku KIA, KPSP, instrumen baku atau baku lainnya. Yang selanjutnya, imunisasi dasar lengkap dan lanjutan. Kemudian vitamin A, kemudian triple eliminasi, HIV, hepatitis, sifilis. Kemudian dan terakhir, obat pencegahan masal cacingan. Kebijakan PSBB atau kasus COVID-19 menunda kegiatan yang mengumpulkan massa, termasuk pelayanan balita di Posyandu. Selanjutnya, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dilakukan secara mandiri di rumah dengan buku KIA. Kemudian,
pelayanan imunisasi vitamin A di fasilitas kesehatan dengan janji temu. Selanjutnya, pemeriksaan khusus EID viral load atau HBsAg terintegrasi dengan janji temu pelayanan imunisasi. Kemudian, pemberian obat pencegahan massal cacingan ditunda. Selanjutnya, pemantauan balita berisiko dengan telekonsultasi atau janji temu atau kunjungan rumah. Kemudian, kebijakan PSBB yang negatif atau kasus positif yang negatif itu, pemerintah daerah menentukan bisa atau tidaknya pelayanan posyandu. Jika ditentukan bisa, maka diterapkan posyandu ketat, pencegahan infeksi, dan physical distancing. Kemudian jika bisa, maka pelayanan balita seperti pada wilayah yang menerapkan kebijakan PSBB. Itu tadi yang saya sampaikan adalah kebijakan pemerintah tentang posyandu balita terkait pada masa pandemi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.